Bencana terus mengancam dunia. Ini bukan kutukan, juga bukan tanpa alasan. Tahukah Anda, setiap 10 tahun permukaan air laut naik sekitar 50 cm akibat es di kutub utara mencair. Bahkan dengan kurun waktu yang lebih cepat dari periode sebelumnya. Cuaca makin sulit diprediksi. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Pemanasan global saat ini terjadi di permukaan bumi. Fenomena ini ternyata bersumber dari emisi karbon dioksida yang telah menimbulkan efek rumah kaca dan lubang ozon di atmosfer bumi. Masalah perubahan iklim akibat pemanasan global itu sudah dirasakan oleh panca indera kita di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Indonesia secara sebagai negara sudah meratifikasi konvensi perubahan iklim ini sejak tahun 2004. Karena itu kita sebagai salah satu kementerian di kehutanan yang bergerak di penelitian dan pengembangan menyiapkan berbagai teknologi untuk mitigasi perubahan iklim ini. Salah satunya adalah melalui bagaimana meningkatkan peran tanaman melalui peningkatan serapan karbon, di mana di situ kita membuat permanen sampel plot untuk mengukur seberapa besar peran pohon dalam menyerap CO2 yang sudah terlanjur berkonsentrasi di udara. Meningkatnya karbon dioksida di permukaan bumi saat ini, sumbangsi terbesarnya antara lain dari limbah industri pabrik dan pembuangan limbah lainnya. Negara-negara maju menjadi penyumbang terbesar emisi karbon dioksida. Deforestasi yakni perusakan hutan dengan cara mengubah penggunaan lahan secara permanen dan degradasi atau penurunan kualitas dan perusakan hutan juga turut andil sebagai kontributor emisi karbon dioksida. Emisi yang diakibatkan deforestasi dan degradasi hutan mencapai 20% dari seluruh emisi karbon dioksida per tahun. Jumlah ini lebih besar dari emisi yang dikeluarkan sektor transportasi secara global. Selain negara-negara yang memiliki industri maju, Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dianggap oleh sejumlah negara sebagai salah satu emiter terbesar. Pada tahun 2006, total emisi Indonesia 1,79 GT. Dari jumlah itu, lebih dari 60% berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut. Ironi memang, padahal potensi hutan di Indonesia yang terbilang luas menjadi modal dalam mengurangi emisi karbon dioksida. Tetapi,
karena eksploitasi hutan yang berlebihan untuk berbagai kepentingan menyebabkan terganggunya fungsi hutan. Kini sebagai negara yang peduli dengan persoalan dunia, Indonesia secara aktif menyelamatkan dunia dari emisi gas karbon dioksida. Dalam Konvensi Perubahan Iklim, Indonesia siap menstabilkan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu. Target Indonesia pada tahun 2020 melakukan pengurangan emisi 26–41% dengan dukungan negara lain. Di samping itu, konsisten dalam melakukan pelaporan emisi atau serapan gas rumah kaca. Untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon dioksida, pemerintah Indonesia melakukan berbagai terobosan, di antaranya di sektor kehutanan dengan membangun petak ukur permanen atau permanen sampel plot. Pembangunan permanen sampel plot ini telah dimulai tahun 2012 oleh Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Dunia Forest Carbon Partnership Facility. Kita membuat permanen sampel plot supaya target pengurangan emisi nasional kemudian didukung oleh target pengurangan emisi di provinsi, dan kita dukung dengan pengukuran yang bisa transparan, bisa dilacak, bisa akurat, komplit, kredibel, sehingga bisa nantinya menjadi bentuk kompensasi yang diharapkan oleh semua pihak, baik negara maju maupun kita negara berkembang. Untuk tahap pertama, pembangunan permanen sampel plot PSP dipusatkan di 5 provinsi, salah satunya di Sulawesi Utara. Untuk Provinsi Sulawesi Utara, difokuskan pada 22 titik, diantaranya di Cagar Alam Tangkoko 2 Saudara Bitung, Hutan Poigar, dan Taman Hutan Raya Tumpa, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Permanen sampel plot di Sulawesi Utara meliputi hutan pantai dataran tinggi dan dataran rendah, serta hutan lumut. Untuk merumuskan strategi pengelolaan permanen sampel plot ini secara berkelanjutan dan merancang blueprint sistem karbon hutan, di Manado selama 2 hari berlangsung lokakarya strategi monitoring permanen sampel plot atau petak ukur permanen. Lokakarya ini dilaksanakan Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Puspijak Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Forest Carbon Partnership Facility dan Balai Penelitian Kehutanan Manado. Kegiatan ini diikuti para pemangku kepentingan dari sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara, serta LSM dan kalangan perguruan tinggi. Staf ahli Kementerian Kehutanan Dr. Sunario mengatakan, sektor kehutanan menjadi salah satu pengendali emisi karbon dioksida. Karena itu adalah bijaksana jika potensi yang dimiliki ini memberi kontribusi bagi pengurangan emisi, bukan sebaliknya. Saat ini, tekanan dari dunia luar begitu kuat terhadap negara-negara berkembang yang banyak memiliki hutan tropis untuk mengurangi emisi dari hutan.
Tapi berbarengan dengan itu, negara-negara yang berkomitmen menjaga hutan tropisnya menuntut kompensasi untuk pengurangan emisi dari negara-negara maju yang memiliki industri raksasa. Menurut Dr. Sunaryo, persoalan ini harus dicermati secara bersama oleh berbagai pihak. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johari Kansil mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap mendukung komitmen pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas karbon dioksida yang telah menimbulkan efek rumah kaca. Langkah nyata yang dilakukan selain konservasi juga pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, menerapkan transportasi yang ramah lingkungan dan memaksimalkan pemanfaatan energi yang terbarukan juga meminimasi pengolahan limbah. Komitmen pemerintah provinsi itu sudah jelas dari kebijakan-kebijakan, di antaranya dalam rencana pembangunan jangka menengah, ini adalah merupakan juga program prioritas. Nah, karena itu berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, di antaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat itu dari semua komponen. Jadi, pemerintah daerah bersama dengan Polri dan TNI turun bersama untuk operasi dan hasilnya memang luar biasa. Banyak yang kita temukan dan itu langsung kita adili, diserahkan ke ranah hukum. Nah, dengan adanya ini maka kita bisa menjaga bersama, ya. Jadi tidak hanya kita di pemerintah daerah atau dinas kehutanan, tapi keterlibatan daripada semua pihak ini. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengurangi emisi gas karbon dioksida bukan isapan jempol. Tahun 2012, Sulawesi Utara mendapat penghargaan sebagai provinsi di Indonesia yang berkomitmen dengan program semiliar pohon. Tidak heran, melalui berbagai upaya yang dilakukan, Sulawesi Utara mampu mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 50%. Berbagai komponen bekerja sama, berkolaborasi untuk misalnya menanam pohon, dan bibitnya itu tidak bayar, tapi gratis disediakan oleh pemerintah. Nah, sebab itulah dengan adanya ini, saya kata di sambutan, Manado mendapat penghargaan dalam rangka pengelolaan, ya, kualitas udara. Nah, ini karena pengaruhnya dari pelestarian itu sendiri, ya, yang harus kita jaga. Nah, termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi hutan. Balai Penelitian Kehutanan BPK Manado bekerja sama dengan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Bepedas setiap tahun menyiapkan jutaan bibit pohon yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan instansi serta organisasi. Bibit pohon jenis cempaka dan nantu serta mahoni ini memberi kontribusi yang berarti dalam pengembangan permanen sampel plot di Sulawesi Utara. Taman Hutan Raya Tahura di Gunung Tumpa misalnya, mampu menyerap karbon lebih dari 40% berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan Balai Penelitian Kehutanan Manado. Ada kegiatan di lapangan, terutama dalam menginisiasi, mensupport untuk kegiatan penanaman
di lapangan membantu unit-unit yang sudah ada seperti PPDAS dan sebagainya. Kemudian dengan beberapa kawan yang punya unit kelola seperti PHPA, KSDA di sini, Taman Nasional, kita juga bantu di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian secara langsung kita punya beberapa plot yang mengukur secara periodik berapa potensi karbon di setiap lokasi yang ada. Sekarang ini ada 3 plot yang sudah dibuat di KPH Poigar, kemudian di hutan lindung Gunung Tumpah, dan di kawasan Tangkoko 2 bersaudara. Jadi setiap tahun di sana diukur berapa potensi karbon yang bisa diserap di situ. Dari ketiga lokasi kita bandingkan, dari KPH Poigar, Gunung Tumpah, dan 2 bersaudara. Gunung Tumpah punya potensi serapan karbon yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500 ton per hektar. Sehingga ini menjadi penting untuk pengamanan di Kota Manado. Karena dengan adanya Gunung Tumpah ini, emisi karbon yang bisa diserap oleh seperti Gunung Tumpah ini sangat tinggi, sehingga polutan dan apapun yang ada di sini bisa secara langsung diserap. Mari kita mantapkan tekad dan komitmen bersama menciptakan budaya gemar menanam pohon, budaya untuk tidak menebang pohon tanpa perhitungan masa depan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita saat ini.